Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan keselamatan akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan turun dari langit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang membawa sesuatu yang baru sama sekali. Ia membawa rencana besar tentang kerajaan Allah. Para murid menyadari hal itu dan sesudah kebangkitan, mereka menjadi murid-murid Yesus, menjadi orang-orang yang baru. Mereka memberi kesaksian tentang Yesus yang hidup. Maka gereja bertumbuh pada kesaksian para rasul ini. Marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, melalui Yesus Putra-Mu terkasih, Engkau mengikat perjanjian baru yang kekal dan tetap dengan kami. Kami mohon semoga kami memahami Engkau dan selalu bersyukur memuji Engkau, Allah dan Bapa kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena Ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika Ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah sabda Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi sekarang inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar ataupun kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan
bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat dengan orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Tuhan sendirilah akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak gurun, anak-anak guruh. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah murid-murid Yesus. Kita yang ada jauh dari Yerusalem, jauh dari Galilea, jauh dari Nazaret, beribu-ribu kilometer, namun kita menjadi murid Yesus. Pertama-tama karena kita mendengar dan berjumpa murid-murid Yesus yang lain. Kita semua gereja ini berakar pada 12 orang yang dipilih oleh Yesus, yang diutus untuk mewartakan Injil ini. Ada 3 tugas setiap murid Yesus: menyertai Yesus, mewartakan Injil, dan diberi kuasa untuk mengusir setan. 3 kapasitas yang sangat penting
Kita tidak mungkin menjadi murid Yesus. Kita akan berbahaya sekali ketika kita tidak menyertai Dia. Kita selalu bersama Dia, baik di gereja, di dalam pekerjaan, di dalam perjalanan, di rumah, dan di mana saja. Terus mengikuti Yesus. Ngomong-ngomong dengan Yesus, tanya jawab dengan Yesus, duduk bersama Yesus dalam keheningan dan dalam aktivitas kita. Lalu yang diberitakan dari mulut kita kepada orang lain adalah kabar sukacita, Injil. Bukan kabar kepahitan, bukan kabar yang menyakitkan, bukan kabar yang sana-sini hoaks dan sebagainya. Dan lalu yang ketiga, kuasa. Kita diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengusir setan. Setan menjadi pergi dari seseorang. Kuasa kegelapan, kuasa jahat menjadi lepas dari tubuh, pikiran, hati orang. Namun saudara-saudari, godaan begitu banyak menjadi murid Kristus. Kita tidak menyertai Dia, tapi malah meninggalkan Dia. Kita tidak mewartakan Injil, tapi aneka macam ajaran yang kita cari dan kita temukan dan kita bagikan. Dan yang lagi pula yang lebih parah, ketika kita bukan kuasa untuk mengusir setan, tapi kita justru taat, tunduk, dan menyertai, mengikuti setan, dan itu yang kita sembunyikan atas nama agama. Kita bisa saja mengajarkan sesuatu, melaksanakan sesuatu seakan-akan beragama, seakan-akan saleh, tapi sebenarnya kita adalah pemuja setan di dalam hidup kita. Semoga kita murid-murid Kristus semakin diteguhkan di dalam iman. Kita menjadi murid yang selalu menyertai, memberitakan Injil, dan menjauhkan setiap orang dari kuasa kegelapan. Kita sebagai orang-orang Kristiani, pada hari ini kita memasuki Pekan Doa Sedunia hari ke-5, maka marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami bergembira atas karunia firman-Mu dalam kitab suci. Firman-Mu menjadi daya kekuatan transformatif yang membahagiakan. Bantu kami memilih hidup dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami dapat mengalami kebahagiaan sejati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur telah menerima sabda kedamaian melalui rasul-rasul-Mu. Semoga kami bersedia mewartakannya dalam segala tingkah laku kami, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga Anda, aktivitas Anda pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi telah selesai. Kita diutus. Amin.